Kongres Halal Internasional yang kemarin dibuka oleh Pak Wapres, yang intinya saya menyampaikan dua hal, nanti ada tambahan dari teman-teman yang hadir di sini. Pertama, bahwa akselerasi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, kita targetkan 2024 itu akan dilakukan dengan langkah-langkah, setidaknya ada dua ya. Pertama, affirmative action, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada UMKM, bagaimana bisa secara gerak cepat, istilah Pak Wapres itu ya, gerak cepat bersama, itu bisa kita lakukan. Tentu membutuhkan tenaga sumber daya manusia. Nanti Pak Amin bisa menjelaskan bagaimana sertifikasi profesi ini bisa kita perkuat, sebab tanpa sumber daya manusia tidak mungkin percepatan bisa kita lakukan. Karena apa? Karena sumber daya alam kita luar biasa. Nanti Pak Yadi juga bisa menambahkan bagaimana alam Bangka Belitung ini sangat mendukung untuk percepatan ya Indonesia salah satu provinsi untuk menjadi pusat halal dunia. Itu satu poin yang saya kira penting ya, sumber daya manusia harus tersedia. Dan yang kedua, tentu sumber daya alam yang melimpah ruah sebagai karunia Allah ini harus kita manfaatkan. Tentu para ulama yang setiap hari gerakannya, sehingga gerakan ini bisa melahirkan barokah, ya kan? Nah, tentu barokah dari doa para ulama bersama pemangku kepentingan bisa kita akselerasikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya mulai dari Pak Jaya dulu, karena mungkin seringkali saya ditanya wartawan supaya nggak ngecer pertanyaan-pertanyaan sekaligus saja. Katanya setelah ini apa tindakan konkret? Nah, ini tindakan konkretnya ada di salah satu penyelenggara ini, Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Nanti singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati ya beserta rekan-rekan dari MUI Pusat, para media yang saya hormati. Dari Kongres Halal Internasional ini paling tidak kita menangkap 3 hal besar yang harus kita kembangkan di Provinsi Bangka Belitung. Yang pertama adalah akselerasi terkait dengan wisata halal, kemudian yang kedua dengan produk halal, kemudian yang ketiga adalah dengan potensi industri halal di Bangka Belitung. Kita melihat bahwa di Bangka Belitung destinasi wisata sudah luar biasa dari berbagai potensi ya, baik pantai maupun hutan dan sebagainya, semuanya sebenarnya bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata, khususnya wisata halal di Indonesia. Oleh sebab itu kita pada kongres ini mencari kontribusi dan masukan-masukan yang terkait dengan pengembangan wisata halal Bangka Belitung khususnya, karena kita punya potensi yang cukup besar untuk melakukan itu. Nah, alhamdulillah kita akan mulai nanti dari pengembangan potensi desa halal di berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan variabel produk halal. Nah, kita sejak tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang, kita sudah mensertifikasi kurang lebih 2.400 produk UMKM yang sudah kita label sertifikasi halal. Dan ini adalah suatu hal yang sangat mendorong kita dalam konteks pengembangan wisata halal di Bangka Belitung, khususnya terkait dengan halal food. Baru nanti ketika ini sudah terakselerasi dengan baik, maka kita akan menambah kepada objek-objek yang kita jadikan sebagai halal, misalnya fashion dan sebagainya. Nah, kemudian kita harapkan dari Kongres Halal Internasional ini bahwa Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan potensi industri halal yang dikembangkan
di dunia internasional ataupun secara nasional, khususnya di Bangka Belitung. Nah, kami berharap kepada semua sektor yang terlibat, baik swasta maupun masyarakat maupun pemerintah, harus mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kita buat ini. Bagaimana kita sama-sama masyarakat Bangka mampu mencari peluang-peluang bisnis yang terkait dengan pengembangan industri halal di Bangka Belitung, di Indonesia khususnya dan secara internasional. Nah, 3 variabel besar inilah yang akan kita jadikan sebagai akselerasi percepatan kita dalam rangka membangun wisata halal di Bangka Belitung, kemudian akselerasi banyaknya halal food atau produk halal yang kita sertifikasi, kemudian bagaimana kita mampu memainkan dalam rangka mencari peluang dalam rangka pengembangan potensi industri halal khususnya di Bangka. Tapi itu dari saya. Terima kasih. Kongres ini diikuti oleh 350 peserta dari dalam dan dari luar negeri, dan dari luar negeri ada dari 15 negara, baik yang datang secara langsung di sini maupun yang mengikuti secara online. 15 negara tersebut antara lain dari Malaysia, kemudian Jepang, Taiwan, Niger, Azerbaijan, kemudian dari Filipina, dari beberapa negara yang lain. Kemudian acara ini juga dihadiri dari unsur-unsur peserta selain dari internal MUI, juga dari lembaga pengurus halal, dari lembaga penggiat halal, dari lembaga asosiasi di bidang pariwisata halal, kemudian juga dari kementerian, misalnya pemerintah, selain dari lingkungan Babel. Kami sampaikan bahwa salah satu agenda penting dari kongres ini adalah para peserta akan membahas dan mengeluarkan sebuah deklarasi, namanya Resolusi Halal Dunia. Saat ini naskah sudah siap dan akan dibahas serta disepakati dalam sidang terbatas nanti sore sampai jam 18. Jadi kami mohon media bersabar sesuai pesannya Pak Sekjen tadi. Setelah sidang terbatas diikuti oleh pimpinan SC dan perwakilan unsur-unsur peserta baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka akan diadakan konferensi pers. Insya Allah di sini lagi atau di dalam ruangan, nanti kita akan yang terbaik di mana, dan akan disampaikan naskah resolusi halal dunia tersebut. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, tadi sudah dikenal Pak Sekjen, isinya kita tunggu bersama-sama nanti sore. Demikian, terima kasih. Dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, maka ada 4 langkah yang dalam kongres ini kita harapkan bisa dihasilkan. Yang pertama adalah tadi sudah disebut akselerasi dan sinergi. Semua lembaga, baik dari kementerian maupun lembaga serta masyarakat, ya, untuk sama-sama bersinergi mengembangkan industri halal, baik halal food, fashion maupun juga di wisata halal. Yang kedua terkait dengan penguatan regulasi, ya, supaya halal, baik halal food sudah ada regulasinya, sementara halal tourism ini perlu dikuatkan aspek regulasinya sebagai landasan untuk pengembangan industri wisata halal. Yang ketiga terkait dengan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu wisata halal, karena selama ini masih ada kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan wisata halal. Dan yang terakhir, yang ini menjadi bidang saya, adalah penguatan di bidang SDM, kompetensi profesi para pelaku di industri halal. Baik di halal food, kita sudah melakukan sertifikasi kompetensi pada profesi auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal. Ya, kedepannya kita akan kembangkan dengan profesi-profesi halal di bidang wisata halal seperti perjalanan wisata, tour guide, chef halal, dan seterusnya.
Di bidang halal finance atau syariah finance itu juga sudah kita lakukan penguatan sumber daya manusia. Ada sertifikasi kompetensi Dewan Pengawas Syariah, ada sertifikasi kompetensi ahli syariah pasar modal maksud saya, ahli syariah pasar modal, dan juga profesi-profesi di bidang halal food, halal finance atau syariah finance. Ini akan terus kita kembangkan untuk penguatan kompetensi dan profesionalisme para pelaku di industri halal ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa LPPOM MUI adalah lembaga yang sudah berjalan selama 33 tahun, dan sejak awal memang kami diberi tugas atau diberi amanah oleh MUI untuk menjalankan proses sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian setelah diimplementasikannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka kami menjadi lembaga pemeriksa halal pertama yang diakui oleh BPJPH. Sertifikasi halal adalah bagian dari ekosistem halal. Jadi bagian penting yang tentunya saling terkait satu sama lain, dan tentu kami bisa berjalan sendirian. Oleh karena itu LPPOM sangat siap untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan terus sertifikasi halal Indonesia, sehingga apa yang sudah dicapai selama ini oleh MUI, di mana standar sertifikasi halal MUI menjadi kiblat dari negara-negara luar, itu terus bisa kita kembangkan. Nah, yang terakhir saya ingin informasikan bahwa besok tanggal 16 kita akan mengadakan rapat koordinasi nasional LPPOM MUI seluruh Indonesia. Saya sendiri dari pusat, kemudian di setiap provinsi LPPOM memiliki kantor di setiap provinsi yang akan menangani pelaku-pelaku usaha, terutama untuk UMK yang ada di provinsi tersebut. Dengan tersebarnya LPPOM MUI di seluruh provinsi Indonesia, maka insya Allah LPPOM MUI sangat siap untuk menangani sekian puluh juta UMK yang dalam waktu dekat akan segera masuk dalam fase kena kewajiban untuk disertifikasi halal. Dan kami akan sangat siap untuk membantu berperan dalam program-program pemerintah, terutama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Muti. Indonesia sekarang adalah pengimpor dari industri halal. Oleh itu kita akan berubah menjadi pengekspor. Lalu dalam menegakkan kita sebagai pusat halal dunia, maka industri keuangan, industri lain itu harus berkembang. Dan kita tahu perkembangannya sekarang sangat pesat. Dan yang paling terpenting juga mengembangkan pariwisata halal, karena pariwisata halal ini dapat menciptakan, berdasarkan hasil penelitian 212 usaha. Jadi kalau seandainya bubble ini mengembangkan pariwisata halal, akan terciptalah usaha-usaha kecil. Bapak Ibu tahu usaha yang paling sering dilihat adalah oleh-oleh. Itu UMKM, disitulah nanti peran kita agar dia menjadi oleh-oleh produk halal. Oleh karena itu sistem ini terbangun dengan tadi sudah dijelaskan ada ekosistemnya, maka dalam jangka panjang Indonesia akan bergerak menuju pusat halal dunia yang didukung oleh ekosistem yang kuat. Dengan begitu, ini adalah bentuk terobosan dalam pembangunan nasional yang siapapun jadi presidennya membutuhkan bahwa Indonesia menjadi pusat halal dunia, bukan saja karena mayoritas, tetapi potensi sumber daya kita memungkinkan untuk itu. Pariwisata halal misalnya, kita tahu alam kita begitu indahnya, pantai kita begitu banyaknya, gunung kita begitu banyaknya, itu yang harus kita jual. Oleh karena itu, kita harus membangun infrastruktur itu semua agar menjadi pusat halal dunia dengan proses yang tahap demi tahap. Demikianlah mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kita tahu halal is our lifestyle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wisata halal itu kan bagian dari industri halal. Ya. Tentunya menghadapi berbagai tantangan dari segi budaya, kemudian demografi, tujuan dan alokasi untuk berwisata seperti itu. Hal apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan dari wisata halal ini, Pak? Dari pusat maupun dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, intinya peluang dan tantangan. Maka yang menjawab ini kita undang Ki Ayub. Mohon sekaligus memungkas supaya lengkap. Ada peluang tantangan menghadapi
para wisata halal, dari baik segi budaya dari segi budaya, internasional, demografi, gimana tujuan peluang ya? dari tujuan dan jumlah wisata angkanya untuk kita berwisata. Kan? Ini pembukas ya. Kita di Indonesia punya destinasi wisata yang luar biasa. Ada destinasi wisata pesisir pantai. Kita adalah negara yang mempunyai garis pantai terluas dan terindah di dunia. Kita juga punya destinasi wisata pegunungan. Pegunungan di Indonesia sangat kaya untuk dieksplorasi menjadi destinasi wisata. Kita juga punya destinasi wisata di konservasi hutan dan satwa langka, itu juga titik yang luar biasa. Kita juga mempunyai destinasi wisata sejarah, itu juga luar biasa kalau dieksplorasi. Selama ini sudah sangat baik industri wisata kita, akan tetapi kita belum merasa terlalu optimal untuk dilakukan. Ada beberapa pihak dari luar negeri ketika ingin di Indonesia masih mempertanyakan, khususnya ketika Muslim, apakah kepentingan mereka terkait dengan kebutuhan ibadah, kebutuhan makanan halal mereka bisa dipenuhi dengan baik. Nah, oleh karena itu pariwisata halal yang di Indonesia untuk saat ini kita ingin mendorong services plus atau pelayanan plus, pelayanan untuk destinasi wisata yang ramah, yang aman, namun di sisi yang lain bisa mudah bagi wisatawan muslim untuk menjalankan ibadah, mencari makanan halal, dan dia bisa menikmati destinasi wisata itu. Nah, kita berharap masyarakat dengan pemerintah mempunyai pemikiran yang sama terkait dengan hal itu, dan untuk saat ini kita bergerak bersama, terutama ketika sudah ada pelanggaran COVID-19. Jadi selama 2 tahun terakhir ini memang merupakan pukulan berat bagi industri wisata, dan kita berharap dengan semakin membaiknya kondisi pandemi ini akan semakin membuka peluang yang lebih besar untuk semakin memperbesar wisata di Indonesia, khususnya adalah wisata halal. Saya kira demikian. Baik. Ya. Cukup ya. Nanti soal khilafah itu lain lagi. Nanti berhadapan dengan komisi fatwa. Ada Mas Niam di sini. Saya kira cukup. Pertama, kita fokus tema ya, akselerasi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Yang selama ini Indonesia cenderung menjadi impor. Sekarang kita ingin akselerasikan bagaimana Indonesia bisa menjadi mengekspor keluar. Ya, untuk mengekspor keluar itu kita punya alasan. Pertama, kita punya sumber daya alam yang banyak sekali. Misalnya ada kopi, sawit, ya kan? Apalagi banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita olah supaya punya nilai tambah. Supaya nilai tambah, maka di sini diperlukan standar. Pertama, standar produk yang harus berkualitas. Yang kedua, standar tentu ekspor juga harus berkualitas. Nah, kuncinya di situ ada 2. Pertama, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Dan kita punya lembaga sertifikasi profesi yang bisa melatih, ya, supaya tenaga-tenaga ekspor impor ini punya nilai tambah untuk saling mempunyai hubungan simbiosis mutualis. Ya, jadi ekspornya ada, impornya juga ada. Jadi hubungan simbiosis mutualis. Jadi selama ini kan kita kebanyakan mendapat impor kan, sehingga belum secara equal untuk menjadi sebuah keseimbangan. Nah itu saya kira yang harus kita perkuat. Jadi sumber daya manusianya. Izin untuk
nanti konsep halal ini akan menghasilkan apa? Oh ya, untuk resolusinya nanti akan dibacakan ya setelah penutupan sore. Di antaranya itu seperti saya katakan tadi, bagaimana memperkuat melakukan percepatan atau akselerasi ya Indonesia sebagai produsen halal dunia. Tentu tadi butuh dua hal, sumber daya alam kita sudah punya, sekarang kita tinggal memperkuat sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia bagaimana? Harus profesional. Nah, kita punya LSP, lembaga sertifikasi profesi, ya, gitu. Yang selama ini sebenarnya juga kita punya alasan lagi, sudah melakukan 33 tahun audit terhadap produk-produk halal. Nah, sekarang produk halal yang ribuan bahkan ya di seluruh Indonesia tersebar itu, bahkan bisa jutaan kalau kita tingkatkan terus itu. Dengan 3 pemain ya, ada BPJPH, ada MUI sebagai lembaga sertifikasi profesi, juga membuat fatwa ya, juga ada satu lagi yaitu para pemain ekspor impor ini. Ini harus kita kolaborasi dan kita sinergikan. Pak, untuk optimistis untuk di Bangka Belitung mungkin selama ini lihatnya seperti apa ya? Ya, optimisme kita pertama itu tadi seperti kita sebutkan dalam konferensi pers tadi itu, bahwa alam Bangka Belitung mendukung sekali, sangat mendukung ya, alam yang indah, pantai yang indah, kemudian kuliner-kuliner yang bisa menjadi bagian dari komoditas dari percepatan atau akselerasi halal di Indonesia itu. Ya, jadi sumber daya alamnya sekali lagi, kemudian kulinernya, kemudian itu kita punya banyak sumber daya manusia termasuk perguruan tinggi. Kita dorong untuk melakukan percepatan atau akselerasi sehingga melahirkan tenaga-tenaga yang terampil. Tapi untuk masalah sertifikasi sudah clear semua. Nanti bagaimana? Nah, soal sertifikasi ini, seperti saya katakan tadi, ada 3 pelakunya, ada aktornya ini. Pertama, secara administratif itu BPJPH, ya, yang mengeluarkan sertifikat. Tapi 2 di hulu itu perannya MUI, di antaranya sebagai lembaga pemeriksa halal LPH, dan yang kedua adalah faktornya di MUI juga. Jadi hulunya 2, di hilirnya ada 1, yaitu BPJPH. Ya. Dengan mayoritas penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, ya. 90%, tapi dengan untuk masalah sertifikasi halal, produk halal yang dihasilkan oleh industri, artinya secara angka masih kecil ya. Ini upaya-upaya yang dilakukan masif, artinya seperti apa? Ini kan sudah ada BPJPH, sudah berdampingan dengan LPPM begitu. Iya, kita harus melakukan itu kolaborasi dan sinergi. Untuk apa? Untuk gerak bersama melakukan percepatan. Ya, jadi saya ulangi, kolaborasi, sinergi, melakukan gerak bersama untuk percepatan. Mengapa perlu percepatan atau akselerasi? Karena terus terang selama ini memang terasa lamban. Ya, kenapa lamban? Ya, selama ini kan pelakunya boleh dikatakan MUI, LPPOM yang 33 tahun, baru tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33-nya baru disahkan. Dan untuk melakukan akselerasinya kan juga tidak mudah. Semua infrastrukturnya harus dibenahi, sumber daya manusianya harus diperkuat. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan juga. Gitu. Tapi optimis ya bahwa target BPJPH adalah 2024 atau 2022 akhir itu 10.000 sertifikasi halal. Sementara kita di sini baru hampir 1000-an gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi target untuk pencapaian 10.000, bahkan kalau saya lebih itu jutaan. Kenapa? Loh, misalnya ada sistem yang disebut dengan self-declare. Apa itu self-declare? Self-declare itu adalah produk UMKM yang no risk. No risk itu apa itu? Tidak berisiko. Misalnya ada buah-buahan, goreng-gorengan, itu cukup dengan PPH, pendampingan produk halal. Itu bisa disertifikasi. Jadi kita akan membantu
pelaku usaha kecil, ya, super mikro itu, sehingga apa produk-produk yang membutuhkan dukungan, dorongan halal itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Jadi kalau saya optimisnya jutaan, bukan ribuan. Kenapa? Karena ada sistem self declare, mendeklarasikan produk itu halal karena tidak punya risiko. Kenapa tidak punya risiko, Noris? Karena dia tanpa telusur, tidak misalnya daging, tidak produk-produk yang dihasilkan oleh persenyawaan kimia. Jadi gampang dideteksi. Produk kita adalah makanan misalnya. Ya. Industri terbesar kita adalah industri makanan. Betul. Kemudian makanan ini fashion muslim terutama. Ini seperti apa untuk kesadaran pelaku usaha untuk bekerja. Lalu kalau selama ini kita konteksnya makanan begitu ya. Betul. Nah sekarang kita sudah ada fashion, sudah ada kerajinan dan segala macam. Ini kan menyeluruh begitu harapannya. Ya, oleh karena itu fashion yang dimaksud tadi itu sebenarnya juga harus bagian dari produk yang jutaan ini. Kenapa? Karena ini tanpa dilakukan sertifikasi, yang penting fashionnya memenuhi standar. Standarnya apa? Standarnya ya kalau dalam busana itu wajib menutup aurat, ya kan? Nah seperti Mbak sekarang, itu apakah sudah memenuhi standar? Menurut saya sudah, karena menutup aurat dengan lengkap sempurna, ya kan? Dengan demikian ini bisa bagian dari produk yang memajukan produk-produk halal di dunia, gitu.